نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتاب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, banyak-banyak bersyukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Tidak pernah terhitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Setiap detak jantung yang terus berdetak tidak pernah oleh Allah dirubah statusnya. Tadinya otomatis berubah menjadi manual, terus menerus berdetak setiap saat. Tidak pernah kita perintahkan jantung kita untuk berdetak, tapi Allah lah yang mendetakkan jantung tersebut sehingga terus memompa darah, sehingga hidup kita masih diberikan umur hingga saat ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai manusia tentu tidak akan pernah lepas yang namanya dari dosa. Dosa yang kita lakukan setiap saat, pasti sadar ataupun tidak sadar, pasti kita pernah melakukannya. Namun sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu berpikir, terus senantiasa untuk berpikir, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, sepertinya tidak mungkin bagi kita akan bisa menghentikan dosa tersebut atau minimal menghambat atau minimal mengurangi dosa yang sudah kita lakukan, kecuali kita sadar apa sumber-sumber dari kesalahan, apa sumber-sumber dari dosa yang sudah kita perbuat. Ada seorang ulama yang menjelaskan di antara sumber kesalahan yang menyebabkan manusia berulang dan berulang terus melakukan dosa, karena dia tidak memahami sumber kesalahan tersebut, sumber dari dosa yang sudah dia lakukan. Yang pertama, sumber dari dosa yang sudah kita lakukan, pertama munculnya adalah dari karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang membujuk kita untuk melakukan pengingkaran kepada Allah. Hawa nafsu yang membujuk kita untuk menentang apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dan hawa nafsu inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu dilakukan oleh Nabi Adam AS ketika beliau berada di surga. Ketika beliau berada di surga, sebenarnya Allah sudah memberikan keterangan kepada Nabi Adam, jangan. Tapi kan hawa nafsu inilah yang membuat Nabi Adam berani menentang, melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah karena maksiat. Maksiat adalah kedurhakaan, berani untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ditinggalkan secara sengaja. Ketika salat sudah diperintahkan sebagai kewajiban, berani untuk melakukan kesalahan. Karena kenapa? Dia tidak mengetahui sumber masalah tersebut karena dari maksiat. Karena karakter manusia adalah karakter pembangkang. Padahal mereka tidak mengetahui, tidak sadar bahwa dirinya siapa sebenarnya kita. Kalau kita sadar siapa diri sebenarnya diri kita, kita tidak mungkin berani untuk melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Manusia diciptakan dari satu buah nutfah, gabungan antara sperma dengan sel telur yang yang disatukan sehingga membentuk nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah dalam bahasa Arab bisa bermakna lintah yang menempel pada dinding rahim, terus menyebabkan apa yang menjadi nutrisi dari orang tua kita, dari ibu kita. Kalau kita menyadari ternyata kita bukan siapa-siapa, bahkan kita tidak sadar selama kita di rahim, saya yakin tidak ada satu manusia pun yang sadar kehidupan rahim seperti apa. Tapi ternyata ketika sudah beranjak dewasa, mulai
pintar, merasa punya jabatan, merasa punya harta, sehingga berani dengan kesibukannya lupa dengan perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah perkara yang menjadi sumber kesalahan, sumber dosa adalah kezaliman. Mulai sifat zalim muncul dari diri seseorang. Dari mana sifat kezaliman itu muncul? Zalim adalah perkara hati. Perkara hati yang dimunculkan dari satu perkara yang menjadi pokok dasar munculnya penyakit-penyakit hati yang lainnya. Apa itu? Adalah ujub. Ujub merasa bangga dengan diri sendiri. Inilah yang menyebabkan pertama kali seseorang mempunyai penyakit hati. Dari ujub nanti akan muncul ria. Dia ingin dipuji, ingin dilihat. Setelah ria, kemudian dia akan naik menjadi takabur, sehingga mulai merendahkan orang lain. Karena merasa tinggi, hebat apa yang dia diberikan, padahal itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari takabur dia akan muncul menjadi hasad. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut ternyata ada yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik, sehingga muncul hasad, sehingga muncul iri, ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Dari hasad sehingga muncul kezaliman, akhirnya dia berani untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Padahal permasalahan kezaliman, demi Allah, tidak ada satu orang pun yang hebat dalam sholatnya, puasanya, zakatnya, apapun yang dia lakukan, hajinya termasuk, selama dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka hancur amalan-amalannya. Zalim kepada tetangga kita, zalim kepada teman-teman kerja kita, zalim kepada saudara-saudara kita, berani mengambil hak-hak mereka, lupa dengan hukum waris yang sudah ditetapkan, sehingga kita berani, karena rakusnya kita berani melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita. Nanti urusannya di akhirat tidak akan pernah terlepas. Allah tidak akan pernah lalai untuk melakukan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Kemudian yang keempatnya adalah syukur, lupa bersyukur. Manusia banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah, tapi lupa bersyukur. Lupa bersyukur maknanya ketika diberikan nikmat seadanya, dia merasa berterima kasih. Tapi ketika sudah diberikan nikmat berlebih, dia lupa bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah, seharusnya konsep syukur itu adalah terima dan kasih. Setelah menerima apa yang sudah didapatkan dari Allah, maka dia akan mengkasihkan kepada orang lain. Saling berbagi, inilah tujuan daripada syukur. Banyak di antara kita lupa dengan syukur nikmat-nikmat yang kecil barangkali. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, ketika kita keluar dari kamar mandi, ada satu doa yang sering kita bacakan, yaitu ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Seakan-akan kita bermohon, as'alullah ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Kenapa dari kamar mandi diperintahkan untuk meminta ampun? Apa yang kita sudah lakukan di kamar mandi? Padahal Masya Allah tidak ada kegiatan agenda aktivitas apapun di dalam kamar mandi. Disinilah Allah memberikan satu keterangan kepada kita bahwa kita barangkali lupa banyak nikmat-nikmat yang saat kita di dalam kamar mandi, nikmat itu kita anggap sepele. Buang air kecil, buang air besar, tidak pernah kita terpikirkan. Ketika para jamaah kehilangan uang 2 miliar atau 1 miliar atau 1 juta pun, saya yakin dalam tempo 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berminggu-minggu masih tetap ingat tentang kehilangan tersebut. Tapi ketika di kamar mandi, seluruh kotoran-kotoran kita dikeluarkan, kita tidak pernah ingat apa yang sudah kita keluarkan. Sehingga barangkali ketika keluar dari kamar mandi, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi, jangan lupa minta ampun kamu ketika sudah keluar dari kamar mandi. Karena barangkali banyak nikmat-nikmat yang kecil yang lupa kita saat itu, sehingga diperintahkan kalimat ghufranaka. Kemudian yang terakhir adalah sumber kesalahan, adalah yang sering kita lakukan karena kelalaian. Kelalaian ini sumber malapetaka yang sangat besar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang pertama kali saya bacakan, disebutkan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kalimatnya menggunakan la dan qad. La itu harfu qasam, qad itu adalah harfu taukid. Dua ketetapan yang betul-betul meyakinkan bahwa ayat ini berisi betul-betul akan terjadi. Wa la qad, dan sungguh-sungguh pasti bahwa kami akan menyediakan banyak sekali
dari kalangan jin dan manusia ditempatkan di neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak mau paham. Lahum adzan, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak mau mendengar. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, tapi bahkan mereka lebih sesat lagi. Siapakah mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, lupa dengan waktu. Allah memberikan keterangan tentang waktu. Ketika waktu sholat dilupakan dengan sibuknya banyak kerjaan. Sholat berjamaah, sholat tepat waktu dilupakan dengan kelalaian. Kemudian lupa dengan ilmu, merasa tinggi saat ini dengan ilmu-ilmu kita yang hebat. Padahal justru banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Merasa lupa dengan kondisi amalan-amalan kita. Kita meninggalkan amalan-amalan sunnah, dilupakan, dilalaikan perkara-perkara salat tahajud, apalagi tentang baca Al-Quran. Jujur selama ini barangkali selain di bulan Ramadan kita dilupakan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran hanya disimpan di meja saja, disimpan di atas rak saja, disimpan di atas lemari saja. Kita lupa bahwa ternyata inilah kunci kebahagiaan kita. Kita dilalaikan untuk membaca Al-Quran, sehingga Allah mengancam dengan perkara orang-orang yang lalai dalam melakukan ibadah. Allah ancam dengan neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedang dibaca yang dimuliakan Allah, dari masalah lalai ini ternyata faktor yang menyebabkan kelalaian. Pertama adalah orang tersebut biasanya hilang merasa bersalah dalam meninggalkan kelalaian, meninggalkan masalah ibadah. Kemudian yang kedua, merasa bahwa apa yang dilakukan menyepelekan maksiat, menyepelekan dosa-dosa sehingga dianggap ringan perkara tersebut. Yang ketiganya adalah kita merasa tidak penting dengan Allah. Perkara-perkara yang kita lalaikan, kita merasa bahwa Allah itu bukan siapa-siapa. Kita lupa. Bahkan dalam satu hal yang sangat luar biasa, Allah perintahkan ketika kita punya masalah. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian ketika kalian punya masalah dengan sabar dan salat. Kalau sabar jelas karena tidak ada perkara yang lain, ketika kita dapat musibah, dengan kesabaranlah kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi kenapa dalam hal yang ini Allah sebutkan satu perkara, yaitu salat? Kenapa harus dengan salat? Ternyata para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah perintahkan ketika kita punya masalah, Allah perintahkan kita untuk melakukan salat? Karena di dalam salat ada sujud. Sujud inilah yang akan menyelesaikan permasalahan hidup kita. Dengan sujud inilah bahwa kita merasa oleh Allah akan dianggap sebagai seseorang hamba yang tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak mampu apa-apa. Segala permasalahan yang kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan kecuali dalam keadaan sujud. Kepala kita yang begitu tinggi saat kita berdiri, tapi ketika sujud semuanya saja sejajar dengan kaki kita, tidak dianggap sama sekali oleh Allah. Di saat itulah manusia kita merintih di dasar bumi, namun terdengar di langitnya Allah. Saat itulah manusia akan diterima seluruh amalan-amalan dan doa-doa yang disampaikan ketika dia tertimpa musibah. Oleh karena itu, marilah kita memaksimalkan persiapan kita di bulan Ramadan. Sudah Rajab, Syaban, dan Ramadan akan kita masuki.
kita perbaiki hidup kita mulai dari sekarang. Hindari perkara-perkara yang lalai, karena salah satu ketidaksuksesan gagalnya Ramadan seseorang itu karena dia memupuk kelalaian dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan ketika di Ramadan dianggap perkara tersebut adalah perkara yang biasa-biasa saja, sehingga gagallah Ramadan nanti tidak menghasilkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Mohon kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh keinginan kita, Allah kuatkan kita, Allah sampaikan umur kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa'ahmu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوة أفراد الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم